Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Khotifah, saya dari kelas IPA-IB 2018. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Aam Abdus Salam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman MA. Yang pertama saya akan melafalkan surat mengenai tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah dan sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepadanya. Di mana surat tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang selanjutnya akan dilanjut dengan melafalkan arti per kata dan juga penjelasan yang ada di dalamnya. Yang pertama akan saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Arti perkataannya, wa dan id ketika qala berfirman rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fi di dalam al-ardi bumi khalifah. Qalu para malaikat berkata, ataj'alu apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya man siapa yang yufsidu merusak wa dan yasfiku menumpahkan ad-dima darah. Wa dan nahnu kami nusabbihu senantiasa bertasbih bihamdi dan memuji engkau, wa dan nuqaddisu menyucikan lak engkau. Qala dia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu maha mengetahui ma apa la yang tidak ta'lamun kamu ketahui. Lalu surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti perkataannya, wa dan ma tidaklah khalaqtu aku menciptakan al jinna jin wa dan al insa manusia illa kecuali liya'budun untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya mengenai penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, bahwasannya dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita di mana manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang Allah percayakan untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin, pengelola muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Di mana amanah ini Allah tujukan hanya kepada manusia, bukan kepada makhluk lainnya. Meskipun pada saat awal penciptaan manusia ini sempat terjadi bantahan dari para malaikat yang menganggap bahwa makhluk yang akan Allah ciptakan ini adalah perusak, bahkan saling menumpahkan darah. Namun Allah membantah pertanyaan malaikat tersebut dengan kemahakuasaannya yang dapat menciptakan segala sesuatu dan tidak ada yang dapat mengetahui maksud tujuannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Lalu dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabari kepada kita sebagai makhluknya bahwa tujuan kita manusia diciptakan adalah hanya untuk beribadah kepadanya.
yakni senantiasa mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini haruslah ditujukan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita tanam di dunia ini akan kita tuai hasilnya di alam akhirat nanti sebagai akhir perjalanan hidup kita di dunia yang fana ini. Yang kedua adalah penjelasan mengenai konsep dalam pendidikan Islam yang terdiri atas konsep tarbiyah, ta'lim, tazkiyah, dan tardib. Untuk konsep tarbiyah tersendiri lebih menekankan kepada proses pembinaan dan potensi yang dimiliki oleh anak sehingga pertumbuhan dan perkembangannya dapat terpenuhi secara sempurna. Yang kedua adalah konsep taklim yang lebih menekankan kepada penyampaian ilmu yang benar, pemupukan pemahaman, tanggung jawab, dan amanah kepada anak secara komprehensif. Yang ketiga adalah tazkiyah, di mana konsep tazkiyah ini merupakan penyucian jiwa dan hati yang dilakukan dengan menghilangkan berbagai penyakit hati yang memenuhi dalam diri. Sehingga apabila penyakit hati itu telah dibersihkan dan hati dan jiwa ini telah bersih dari segala hal yang buruk, maka pembelajaran yang dilakukan akan menghasilkan ilmu yang terinternalisasikan ke dalam diri lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah konsep ta'dib, di mana konsep ta'dib ini lebih menekankan kepada penguasaan dan pemahaman ilmu yang benar yang dapat menghasilkan amal, tingkah laku, dan budi pekerti yang terbaik. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai 9 prinsip pembelajaran dalam Islam menurut Dr. Haji Aam Abdussalam, MPD dalam bukunya. Namun di sini saya hanya akan menyampaikan sekitar 4 prinsip saja yang terdiri atas prinsip Rabbaniyah, Rahmaniyah, Istimrariyah, dan Uswiyah. Untuk prinsip Rabbaniyah, yakni di mana pembelajaran yang kita lakukan haruslah senantiasa tertuju dan merujuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, diusahakan kita senantiasa menghadirkan kehadiran Rabb, di mana dengan menghadirkan kehadiran Rabb tersebut akan menambah ketawaduan kita dalam menerima ilmu maupun menyampaikan ilmu, sehingga pembelajaran yang dilakukan senantiasa memiliki nilai Rabbaniyah di dalamnya. Yang kedua adalah prinsip Rahmaniyah. Prinsip Rahmaniyah ini haruslah ditunjukkan di dalam suatu pembelajaran, sebagaimana sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Seyogianya, pendidik pun harus mengimplementasikan sikap dan sifat rahman tersebut ke dalam sebuah pembelajaran, yang mana akan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam memahami pembelajaran dengan baik dan mendapatkan esensi terbaik dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga adalah prinsip uswiyah. Prinsip uswiyah merupakan prinsip keteladanan. Sebagaimana dalam Islam, kita memiliki suri teladan atau contoh terbaik, yakni Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan keteladanan terbaiknya kepada umatnya dalam hal ucapan, perbuatan, maupun tindakannya. Sehingga untuk peserta didik haruslah diberikan keteladanan terbaik dari pendidik ketika pembelajaran berlangsung. Yang keempat adalah prinsip istimrariyah. Prinsip istimrariyah ini menunjukkan adanya kekontinuan atau terus-menerus dalam melakukan pembelajaran. Karena pembelajaran esensinya haruslah dilakukan secara terus-menerus berdasarkan tingkat perkembangan yang dihadapi. Sebagaimana kita pada hakikatnya manusia haruslah senantiasa menjadi pembelajar dalam kehidupan kita. Mulai dari buayan sampai liang lahat, pembelajaran akan senantiasa terus berlangsung, sehingga dari pembelajaran itulah akan menghadirkan berbagai solusi
dari permasalahan yang kita hadapi dalam setiap zaman maupun perkembangan yang ada di dalamnya. Penjelasan yang keempat adalah mengenai isi kandungan dari Quran Surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai terakhir, yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan Islam. Ayat pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam ayat pertama ini terdapat kata Iqra yang bermakna fi'il amar atau fi'il perintah, di mana kata kerja perintah ini tidak disebutkan objeknya sehingga memiliki makna yang luas dari objek membaca tersebut, mencakup segala hal yang ada di dunia ini. Sehingga kita sebagai manusia dianjurkan untuk senantiasa membaca segala aspek yang ada di dunia ini tanpa batas. Namun harus senantiasa diarahkan kepada keterarahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat yang kedua berbunyi, Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari alaq. Makna alaq di sini tentunya memiliki perbedaan penafsiran. Namun, dari apa yang saya pahami melalui penjelasan tafsir Tarbawi, makna dari ayat kedua ini adalah manusia diciptakan dari ketergantungan, di mana ketergantungan ini lebih mengarah kepada sifat. Karena tentunya manusia hakikatnya tidaklah berdaya apapun tanpa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala hal yang manusia lakukan tentu harus selalu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Lalu dalam ayat ketiga berbunyi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dalam ayat ketiga ini terdapat pengulangan kata Iqra yang bermakna Iqra di sini sebagai penguatan bahwasannya manusia haruslah senantiasa melakukan berbagai kajian. Dari kajian yang dilakukannya tersebut, maka akan tersingkaplah berbagai rahmat dan kemuliaan yang akan Allah tunjukkan di dalamnya. Ayat yang keempat berbunyi, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Mungkin artian tersebut sering kita dengar atau kita baca dalam terjemahan Al-Quran. Namun yang saya pahami dari penjelasan tafsir Tarbawi mengenai ayat keempat ini, makna Al-Qalam dalam ayat keempat ini tidak hanya terbatas pada makna pena saja, namun bermakna sebagai media yang digunakan untuk pembelajaran. Media ini pun tidak terbatas oleh satu media saja, namun seluruh alam raya, seluruh apapun yang ada dalam alam raya ini bisa digunakan sebagai media untuk menyingkap berbagai kemuliaan, rahmat yang Allah torehkan dalam kehidupan ini melalui kajian-kajian yang kita lakukan. Sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa dilaksanakan secara komprehensif dan tentunya senantiasa mengarahkan pembelajaran tersebut untuk senantiasa mengarahkannya kepada keterarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dari penyampaian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pembelajar dan terus-menerus akan senantiasa melakukan pembelajaran dalam kehidupan ini sebagai proses perbaikan kehidupan kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.